Di sebuah kota kecil yang ramai dengan pasar tradisionalnya, berdirilah sebuah toko tua dengan papan kayu yang warnanya sudah mulai pudar. Toko itu milik seorang pedagang keturunan Tionghoa bernama Tuan Lim. Ia dikenal sebagai pedagang yang ramah, murah senyum, dan tokonya tidak pernah sepi pengunjung. Meskipun banyak toko lain di sekitarnya yang datang dan pergi silih berganti. Orang-orang sering bertanya, apa rahasia Tuan Lim sehingga dagangannya selalu laris, tokonya selalu ramai, dan rezekinya seolah tidak pernah berhenti mengalir? Jawaban yang ia berikan tidak pernah muluk-muluk. Ia hanya berkata, semua ini karena kebiasaan kecil yang selalu saya jaga. Tuan Lim memulai perjalanannya sebagai pedagang sejak ia masih remaja. Ia berangkat dengan keranjang bambu berisi barang dagangan di punggungnya, berjalan dari satu kampung ke kampung lain. Saat itu hidup tidak mudah, namun ia selalu ingat pesan ayahnya. Dagang itu bukan sekadar jual beli. Dagang itu soal menjaga hati, menjaga ucapan, dan menjaga pintu rezeki agar tidak tertutup. Pesan itu terus ia pegang hingga hari tuanya. Sejak membuka toko pertamanya, Tuan Lim selalu memperhatikan waktu. Ia tidak membuka toko sembarangan. Ia memilih hari yang dianggap baik menurut perhitungan keluarganya, lalu menunggu jam tertentu yang disebut jam rezeki. Banyak orang menertawakan kebiasaannya. Ada yang bilang ia terlalu percaya pada hal-hal lama. Namun baginya menghargai waktu berarti menghargai rezeki. Dan benar saja, sejak hari pertama tokonya dibuka, orang-orang berdatangan. Bukan hanya karena barang yang dijual murah, tetapi karena ada aura hangat yang memancar dari toko itu. Setiap pagi sebelum pintu kayu tokonya dibuka, Tuan Lim selalu menyapu lantai, mengelap kaca etalase, dan menata barang-barangnya dengan rapi. Ia menyalakan lampu toko meski matahari sudah tinggi. Toko yang bersih dan terang adalah wajah yang tersenyum kepada rezeki, katanya. Ia percaya bahwa kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal energi. Kalau toko tampak cerah, orang yang lewat pun akan tertarik untuk masuk. Kalau toko rapi, pembeli akan betah dan merasa dihargai. Ada satu kebiasaan yang paling terkenal dari Tuan Lim, yaitu soal uang receh. Ia selalu menyediakan banyak uang logam dan uang kertas kecil di balik laci kayu tokonya. Ia tidak pernah membiarkan seorang pun pembeli kecewa hanya karena tidak ada kembalian. Bahkan seringkali ia menambahkan sedikit lebih banyak dari yang seharusnya. Misalnya, kalau kembalian seharusnya Rp200, ia memberikan Rp500. Orang-orang merasa senang dan mengingat kebaikan kecil itu, mereka kembali bahkan mengajak keluarga dan tetangga. Kalau kamu menolak pembeli karena tidak ada kembalian, sama saja kamu menolak rezeki besar yang sedang mengetuk pintu, ucapnya. Tuan Lim juga selalu menghargai pembeli pertama setiap pagi. Ia percaya bahwa pembeli pertama membawa doa untuk sepanjang hari. Karena itu, ia membuka toko lebih awal dari yang lain. Kadang pembeli pertama hanya membeli sebatang sabun atau sepotong roti. Namun ia melayani dengan wajah penuh semangat. Baginya, pembeli pertama tidak boleh ditolak. Kalau pembeli pertama puas, maka sepanjang hari dagangannya akan lancar. Dan anehnya, banyak pedagang lain yang juga percaya pada kebiasaan ini setelah melihat tokonya selalu ramai. Di atas meja kasirnya ada sebuah patung kucing kecil melambai. Banyak orang mengira itu hanya hiasan, tetapi bagi Tuan Lim, patung itu adalah pengingat. Ia berkata, kalau kucing saja bisa melambai, apalagi manusia. Kita harus bisa menyapa pembeli dengan hati. Keramahan adalah magnet yang lebih kuat daripada harga murah. Banyak orang datang ke tokonya bukan hanya untuk membeli, tetapi juga untuk merasakan senyum hangat dan sapaan ramahnya. Ada pula kebiasaan Tuan Lim yang membuatnya semakin disukai banyak orang, yaitu kebiasaannya memberi bonus kecil. Anak-anak yang membeli permen sering mendapat tambahan 1 butir. Ibu rumah tangga yang membeli beras kadang diberi sekantong kecil kacang.
Seorang bapak yang membeli gula kadang mendapatkan selembar kertas doa keberuntungan yang ditulis dengan huruf Tionghoa. Walau kecil, bonus itu membuat orang merasa dihargai. Mereka datang kembali dengan hati yang senang, bahkan sering membawa kerabat baru. Memberi itu bukan berkurang, memberi itu justru menambah, ucapnya sambil tersenyum. Meski terkenal hemat dalam hidup sehari-hari, Tuan Lim tidak pernah pelit dalam berbagi. Ia sering membantu tetangga yang kesulitan, menyumbang untuk acara kampung, atau membagikan sembako gratis ketika ada keluarga yang terkena musibah. Ia percaya bahwa apa yang keluar dari tangan akan kembali lewat jalan lain. Kalau kita membuka jalan rezeki orang lain, maka jalan rezeki kita juga tidak akan pernah tertutup, katanya. Orang-orang kampung pun menghormatinya, bukan hanya sebagai pedagang, tetapi juga sebagai orang yang dermawan. Tuan Lim juga sangat menjaga ucapannya. Ia tidak pernah mengeluh di depan pembeli. Kalau ada barang yang rusak, ia menyebutnya sebagai pelajaran. Kalau ada hari yang sepi, ia berkata, besok pasti lebih ramai. Ia percaya bahwa ucapan adalah doa, dan doa yang baik akan membawa energi baik. Banyak pedagang muda belajar darinya bahwa dagang bukan hanya soal modal dan untung, tetapi juga soal kata-kata yang keluar dari mulut. Hari demi hari, tahun demi tahun, toko Tuan Lim tetap bertahan. Banyak pedagang lain yang mencoba peruntungan, namun banyak pula yang gulung tikar. Sementara itu, toko tua dengan papan kayu yang sederhana itu tetap ramai. Rahasianya ternyata ada pada kebiasaan kecil yang ia jaga dengan disiplin. Kebiasaan yang mungkin dianggap remeh, tetapi justru itulah kunci hoki yang membuat dagangannya selalu lancar. Kisah Tuan Lim akhirnya menyebar ke banyak tempat. Pedagang muda datang untuk belajar darinya. Mereka duduk di bangku kayu di depan tokonya, mendengarkan cerita-ceritanya tentang dagang. Ia selalu mengulang pesan yang sama, hoki itu bukan sekadar nasib. Hoki itu bisa dijemput dengan kebiasaan yang benar, dengan hati yang ikhlas, dan dengan sikap yang baik. Anak-anaknya pun tumbuh besar dan belajar dari kebiasaan sang ayah. Mereka melihat bagaimana toko kecil itu bisa membiayai sekolah, membiayai rumah, bahkan membantu banyak orang di sekitar. Mereka bangga bukan karena harta, tetapi karena nilai-nilai yang diwariskan. Kalau kamu ingin daganganmu hoki, jangan lupa jaga hal-hal kecil. Jangan sombong kalau daganganmu laris. Jangan pelit kalau rezekimu berlebih. Jangan kasar pada pembeli. Semua itu akan kembali kepadamu, begitu kata Tuan Lim kepada anak-anaknya. Suatu hari seorang pedagang muda bertanya kepadanya, "Tuan Lim, apakah benar semua ini hanya karena kebiasaan kecil?" Tuan Lim tersenyum lalu berkata, "Rezeki itu ibarat air. Kalau jalan kecilnya kita jaga, kalau alirannya tidak tersumbat, maka lautan besar pun akan mengalir masuk." Orang sering sibuk mengejar lautan, padahal mereka lupa menjaga aliran kecilnya. Kata-kata itu menjadi warisan yang selalu diingat oleh siapapun yang mendengarnya. Sampai hari ini, toko tua itu masih berdiri. Lampunya tetap menyala terang, pintunya tetap terbuka lebar, dan senyum ramah keluarga Tuan Lim tetap menyapa siapapun yang datang. Orang-orang percaya selama kebiasaan baik itu terus dijaga, maka hoki tidak akan pernah pergi. Toko itu menjadi bukti nyata bahwa kebiasaan kecil yang dijalani dengan disiplin bisa mengubah hidup, bisa membuat dagangan hoki, dan bisa mengajarkan arti sesungguhnya dari berdagang.